Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan berbagai karunia-Nya untuk kita semua. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengawali pagi hari ini dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah, ya. Kemudian setelah salat subuh selesai, bukannya kita pulang ke rumah, tapi Allah masih mudahkan lagi kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang begitu besar yang kalau kita tidak syukuri, kita khawatir akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya Allah tambah nikmat tersebut. Tadi maghrib kita bahas tentang salah satu bentuk syirik adalah dalam bentuk kecintaan, yaitu ketika seseorang mencintai makhluk sama cintanya seperti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau sama dalam kecintaan saja sudah dibilang syirik, apalagi orang-orang yang lebih mencintai makhluk daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah saya sampaikan tadi malam, yaitu surah Al-Baqarah ayat 165, ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sama seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang mukmin, orang-orang beriman, mereka itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya orang mukmin, ya. Kalau orang mukmin mencintai Allah itu di atas segala sesuatu. Cintanya kepada Allah mengalahkan cinta dia kepada orang tuanya, anaknya, istrinya, hartanya, tempat tinggal, kendaraannya. Kemudian Allah ancam orang-orang semisal ini. Itu yang pertama Allah namai dengan sebutan orang zalim, ya, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mencintai makhluk sama dengan kadar cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kezaliman. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an. Dan seandainya orang-orang zalim itu melihat apa? Melihat dirinya disiksa ketika di akhirat nanti, betapa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah syadidul adzab, dan sesungguhnya Allah itu keras siksaannya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Betul, Allah itu maha luas rahmatnya, luas ampunannya, tapi jangan lupa Allah juga keras siksaannya, ya. Wal-'iyadzu billah. Nas'alullaha as-salamah wal 'afiyah. Faedahnya tadi malam juga sudah disebutkan, ya. Yang pertama, cinta itu adalah salah satu jenis ibadah, ya. Kemudian yang kedua,
lam yanfa'il musyrikina hubbuhum lillahi liwujudis syirki fih. Orang musyrik, ya, walaupun mereka mencintai Allah, kecintaannya itu tidak bermanfaat sama sekali karena tercampuri dengan kesyirikan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini juga sama syubhatnya orang-orang yang menyembah Nabi Isa, ya. Orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, mereka meyakini merasa menyembah Allah juga, tapi tidak bermanfaat sama sekali, ya. Na'udzubillah min dzalik. Yang parahnya, sebaik apapun orang yang berbuat syirik, yang orang kafir tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun dia baik kepada orang tua, baik, nggak pernah ngelawan orang tua misalnya, sama tetangga, setiap butuh tetangga ditolong, sama sekali kebaikannya tidak bermanfaat. Ini kalau kecintaannya sama dengan cinta kepada Allah aja itu syirik, apalagi tidak menyembah Allah sama sekali, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, kesyirikan itu bisa membatalkan amal-amal, ya. Saya jadi ingat hadis kata Nabi Muhammad SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Itu kalau Bapak mau murajaah hadis arba'in ayat hadis yang keempat, Pak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal sebagaimana amalannya penghuni surga. Orang soleh ini, Pak. Terus sepanjang hidup umurnya itu dihabiskan untuk ibadah kepada Allah. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi orang ini sudah didahului takdir. Orang ini namanya sudah Allah catat sebagai penghuni neraka. Fayamalu bi'amali ahlin nar. Maka orang ini sebelum meninggal melakukan dosa, ya, amalan penghuni neraka, fayadkhuluha, kemudian masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kalau kita pahami hadis ini yang paling gamblang, ya, yaitu orang muslim puluhan tahun ibadah, di hari tuanya dia murtad, ya, pindah agama. Na'udzubillah min dzalik. Habis murtad dia meninggal. Nah, ini gamblangnya memahami hadis itu tadi, ya. Betapa kesyirikan itu bisa membatalkan seluruh amalan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di sini kita pelajari, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Kita pelajari macam-macam atau jenis-jenis kesyirikan. Wajib kita mencintai Allah di atas segala sesuatu, ya. Jangan sampai kecintaan kita kepada anak istri menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak punya uang cukup, bisa pergi haji, kemudian tidak jadi berangkat haji gara-gara berat meninggalkan keluarga, hati-hati. Hati-hati, Allah ancam orang-orang yang lebih mencintai keluarganya daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ingat, kita punya Allah. Kita pergi sejauh manapun, yang jaga istri kita, yang jaga anak kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagian orang begitu khawatir keluarganya diganggu, kan, gak berani berangkat umrah, berangkat haji, ya. Karena kecintaan kepada keluarganya begitu besar, mengalahkan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti kita bahas surah At-Taubah ayat 24. Insyaallah nanti kita sampaikan. Nah, faedah yang berikutnya yang tadi malam kita sampaikan, anna ikhlasal hubbi lillahi min alamatil iman.
Sesungguhnya kemurnian cinta kepada Allah itu adalah tanda-tanda dari keimanan. Ya. Orang yang mukmin itu adalah cintanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampuri kesyirikan. Saya contohin Pak ya. Keimanan kepada Allah yang tercampuri oleh kesyirikan, contohnya begini Pak. Kita meyakini Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Sepakat Pak ya? Setuju? Tapi ada sebagian kaum muslimin yang punya keyakinan Allah menyerahkan sebagian urusan pengaturan semesta alam ini kepada makhluk. Nah, ini namanya imannya tercampuri kesyirikan Pak. Contohnya ada orang yang meyakini Syekh Abdul Qadir Jailani mampu mencabut nyawa atau mampu melawan malakul maut, malaikat maut. Hati-hati ya, sebagian kitab-kitab ada yang mencantumkan cerita dusta berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Kita sepakat Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali ya, waliullah, syekh. Tapi ada orang-orang yang fanatik kepada beliau, mengarang cerita-cerita yang tidak sah dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Kemudian ada juga orang yang berlebihan mencintai Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya kan? Di antara orang-orang Syiah meyakini sebagian urusan alam semesta itu diserahkan kepada Husain. Kalau Bapak senggang, di YouTube tuh ada seorang Habib yang mengajarkan jamaahnya untuk minta tolong kepada Husain. Saya sebutin namanya atau Japri aja Pak? Ada Pak. Saya juga kaget pas lihat itu, subhanallah. Ya, mengajarkan jamaahnya untuk minta tolong kepada Husain. Ya, ini nanti babnya bab al-isti'anah ya, meminta pertolongan. Nanti kapan-kapan kita bahas insyaallah. Nah, yang terakhir yang kelima, isbatu sifatil quwwati lillah. Ditetapkan bagi Allah bahwa Allah itu punya sifat kekuatan. Justru sumber segala kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahin ya dari saya. Di sini enggak ada kitabnya. Bahwa di antara penamaan kesyirikan adalah kezaliman. Artinya zalim itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap sesama hamba, dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu bentuk kesyirikan ya. Kata Allah di dalam surah Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Dan sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebesar-besarnya kezaliman. Nah, ini kita bahas At-Taubah ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kana aba'ukum, apabila orang tua kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad di jalan Allah, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian utamakan daripada jihad di jalan Allah,
bahkan harta yang kalian usahakan, bisnis yang kalian takut kerugiannya, kemudian tempat tinggal yang kalian ridho tinggal di situ, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian utamakan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fatarabbasu, tunggulah. Kalau bahasa Jawanya apa? Enteni. Nah, orang Jawa kan gitu ya. Lihat nanti. Ngapain? Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah itu tidak memberi petunjuk untuk kaum orang-orang fasik. Nah, kalau tadi cintanya sama antara cinta dia kepada makhluk dan cinta dia kepada Allah, namanya apa? Zalim. Nah, ini di sini kalau dia lebih cinta daripada Allah Subhanahu wa taala, disebutnya apa? Fasik, Pak, ya. Subhanallah. Ternyata bukan hanya kafir, Pak. Ada kafir asghar, ada kafir akbar. Ada syirik asghar, ada syirik akbar. Ternyata zalim, fasik juga sama. Ada kefasikan yang bisa mengeluarkan dari Islam, ada kezaliman yang bisa mengeluarkan dari Islam, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau kita mau lebih detail lagi, ada di kitab Tauhidnya Syekh Shalih Fauzan. Ada 3 jilid, kecil-kecil sih, tapi 3 jilid. Di situ dijelaskan ada nifaq i'tiqadi, nifaq amali, ya. Ada fasik akbar, fasik asghar, ada zalim juga demikian dan seterusnya, ya. Nah, faedahnya dari ayat 24 surah At-Taubah ini, yang pertama, tahrimu taqdimi hubbi hadhil asya'i samaniyati ala hubbillahi wa rasulihi wal jihadi fi sabilihi. Haramnya mendahulukan kecintaan terhadap 8 ini. Apa aja tadi Pak 8? Orang tua, anak, istri, saudara, keluarga, harta, bisnis, sama tempat tinggal. Haram kita lebih mencintai 8 perkara ini daripada Allah dan Rasulnya, ya. Daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini contohnya jihad fisabilillah, ya. Kalau bahasa yang lebih dalam gini, Pak. Berapa di antara kaum muslimin yang istrinya menghalangi dari sholat malam? Paham gak maksud saya, Pak? Lebih memilih sibuk dengan istrinya daripada bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri ya bahasanya, Pak, ya. Dalam kan? Berapa di antara kita yang lebih sayang hartanya daripada untuk bersedekah? Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, di dalam tafsirnya itu nih, Imam Ibnu Katsir membawakan syair. Syairnya bunyinya gini, Pak. Anta lil mali idza amsakta fa idza anfaqtahu fal malu laka. Ya. Engkau milik hartamu kalau engkau menahan, enggak sedekah. Bahasa kasarnya, manusia diperbudak oleh harta. Dengan apa? Dia takut membelanjakan di jalan Allah. Tapi kalau engkau mensedekahkannya, maka hartamu milikmu. Tuh, Pak. Jadi jangan kalah sama harta. Justru kita yang mengontrol harta tersebut, bukan kita dikontrol sama harta. Ya, takut. Sebagian orang takut miskin, sebagian orang ragu-ragu infak. Ya, subhanallah. Berarti kita diperbudak oleh dunia. Ya. Subhanallah.
Adapun kalau kecintaan kita biasa saja, normal, kan manusiawi Pak ya, cinta orang tua, cinta keluarga, cinta sama istri, anak, tempat tinggal, bisnisnya dicintai, hartanya. Ini boleh Pak. Jawazu mahabbati hadhil asya' as-samaniyah idza lam tatagha, apabila tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Ala hubbillahi wa rasulih, tidak melebihi kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya gimana Pak? Cinta kita kepada anak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketika anaknya sakit, Allah disalahin. Ya Allah, saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah menjaga ketaatan kepadamu, kenapa engkau bikin anak saya sakit misalnya? Nah ini kecintaannya lebih besar kepada anaknya daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang gak terima anaknya wafat, iya gak Pak? Nyalain Allah ya, la haula wa la quwata illa billah. Kan sudah sering saya sampaikan faedah dari apa? Ketika kita dilahirkan di dunia dalam keadaan apa Pak? Telanjang. Waktu kita di dunia itu baru datangnya, baru lahir, kita nggak punya apa-apa. Bapak baru lahir udah punya istri Pak? Nggak punya kan? Ya, rumah, kendaraan, anak juga nggak punya. Nggak ada orang baru lahir udah punya anak, ada nggak? Maksudnya apa? Itu pelajaran besar bahwa dulu saya tidak punya apa-apa, suatu saat juga saya tidak punya apa-apa. Semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah uji nih, Allah kasih pasangan hidup, Allah kasih anak, Allah kasih kendaraan, tempat tinggal, supaya apa? Itu ujian. Menguji seberapa besar cinta kita kepada Allah. Nanti Allah ambil satu-satu. Ada yang istrinya meninggal duluan, ada yang suaminya meninggal duluan, ada yang anaknya meninggal duluan, ada yang orang tuanya meninggal duluan. Allah uji seberapa besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah ketahuan. Ya kan, sebagian orang kelihatan sifat aslinya ketika ditimba musibah. Betul nggak? Karena di situ kan main emosinya. Apakah dia masih mengucapkan kalimat yang baik? Subhanallah, sebagian orang soleh ditimpa musibah itu bilang apa? Alhamdulillah. Iya. Saya ada cerita kisah di sini, saya lupa namanya. Ada seorang syekh, dia biasa ngajar, ya, ngajar murid-muridnya itu. Untung saya save kisahnya. Nanti bapak yang mau minta, saya share nanti kalau ada yang minta ya. Nih, namanya syekhnya Muhammad bin Sahnun. Ya, siapa namanya? Muhammad bin Sahnun. Beliau ini rujukan mazhab Maliki. Jadi kalau mazhab Maliki, lihat pendapatnya Muhammad bin Sahnun. Nah, ini diceritain sama muridnya. Suatu ketika Muhammad bin Sahnun itu ngajar dalam keadaan tidak seperti biasa. Wajahnya itu sedih. Biasanya kalau ngajar tuh ngejelasinnya gamblang Pak. Hukum-hukumnya, kaidah-kaidahnya panjang lebar. Lah hari ini dia bicaranya sedikit doang, ngisi kajiannya sebentar doang. Ya. Murid-muridnya ngira guru saya ada masalah ini. Ya enggak Pak? Biasanya Ustadz seneng ngisi kajian panjang lebar, cerita kemana-mana gitu kan. Pada hari itu ngomongnya sebentar doang, ya mungkin baca ayat, hadis dah, selesai tutup. Pasti jamaahnya ngira, ini Ustadz lagi kenapa ini? Gitu kan. Nah, di tengah kajian, ya, di tengah kajian, itu datang seorang pembantunya bisikin sesuatu. Yang tadinya lagi sedih gurunya kan, pas dibisikin sama pembantunya berubah raut wajahnya jadi bahagia. Nah pasti jamaahnya heran dong, ada apa nih gitu kan. Akhirnya di akhir kajian, ya,
Ya, gara-gara dibisikin pembantu tadi jadi bahagia, semangat nyampein kajiannya, nggak tahu kenapa. Muridnya penasaran dong. Selesai pengajian, muridnya nanya, "Wahai Syekh, ada apa gerangan? Kok tadi sedih pas lagi kajian, pas pembantunya datang bisikin sesuatu, malah bahagia, semangat." Maka Muhammad bin Sahnun jawab, "Pembantu tadi bilang kalau salah satu kebunku kebakaran. Aku pun langsung girang mendengarnya." Aneh nggak Pak? Pembantunya datang bawa kabar buruk Pak, musibah. "Syekh, kebun kamu satu lokasi itu kebakaran." Malah bahagia deh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Aku pun langsung girang mendengarnya. Karena apa? Karena sebulan ini belum ada musibah yang menimpa diriku, hartaku, anakku. Maka aku khawatir kalau ini adalah istidraj. Masya Allah. Lihat Pak, beda orang soleh dulu sama orang-orang sekarang, beda. Orang sekarang nggak mau ditimpa musibah kan? Orang soleh terdahulu kalau sebulan belum dapat musibah, jangan-jangan istidraj. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka aku khawatir ini istidraj. Khawatir Allah akan menghancurkanku dari dalam. Paham nggak maksudnya Pak? Kan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang kafir kan dibiarin dulu seneng, nggak ngerasa, dilulu bahasa Jawanya dilulu kan. Orang kafir, orang musyrik kan kelihatan banyak yang kaya raya, mereka nggak ngerti lagi dilulu, terus nanti dihajar jebras. Kayak siapa? Qarun, Fir'aun, Namrud, kan mereka bergelimang kesenangan kehidupan dunia. Masya Allah. Nah inilah ya, pas dapat berita kebunnya kebakaran malah girang. Alhamdulillah, karena beriman Pak. Kita juga sering dengar hadisnya, sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kemudian hadis lain lagi, tidaklah menimpa seorang mukmin sedih, galau, rasa sakit, bahkan duri yang menancap pada dirinya, melainkan Allah sedang mengampuni dosa-dosanya. Kita beriman kan sama hadis itu? Cuman pertanyaannya, apakah kita realisasikan perasaan kita terhadap hadis tersebut? Nah, bukti nyata ulama tadi. Siapa namanya? Muhammad bin Sahnun. Ya, subhanallah. Nah, itu udah tingkatan tinggi, Pak. Orang ditimpa musibah yang keluar dari lisannya alhamdulillah. Luar biasa itu. Ya. Ya, naudzubillah, lagi di jalan kepleset dari motor, alhamdulillah. Luar biasa itu. Iya, berarti kan keadaan hatinya betul-betul dekat dengan Allah, ya kan? Tapi kalau kita seumuman, termasuk saya, kapan dapat musibah astagfirullah, ya berarti masih biasa-biasa aja. Jangan merasa jadi orang soleh, ya kan? Bener gak Pak? Kena musibah innalillahi, ya itu masih biasa, level standar itu. Jadi jangan merasa soleh ya. Level luar biasa itu kalau sudah alhamdulillah, luar biasa. Anak yang meninggal dia bilang alhamdulillah, walaupun netes air mata Pak, walaupun sedih, tapi tegar hatinya. Saya tanya Pak, ketika anak kita meninggal, yang mewafatkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan Allah kan? Dan kita orang mukmin meyakini setiap yang dilakukan oleh Allah pasti terpuji, perfect, sempurna, tidak ada celaan yang Allah lakukan. Termasuk musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kita. Makanya orang mukmin memahami ini. Ketika dapat musibah dia bilang alhamdulillah. Nah, dari situnya Pak. Bukan kegirangan saudara dapat musibah, enggak.
bukan senang anaknya meninggal, bukan, tapi berusaha tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Jadi boleh Pak ya, tidak haram mencintai orang tua, anak, terus apa? Istri, harta, tempat tinggal, tidak haram. Tapi jangan berlebihan. Cinta sewajarnya saja. Kalau malaikat Jibril waktu itu datengin Nabi Muhammad SAW, bilang begini Pak, wahai Muhammad SAW, cintai siapapun yang engkau mau, orang siapa saja. Nabi kan istrinya 9 ya. Nabi juga cinta kan kepada anak-anaknya kan. Kata malaikat Jibril, cintai siapa saja, tapi ingat engkau akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Tuh. Ya, semakin besar cinta kita kepada dunia, maka semakin berat kita meninggalkannya. Padahal kalau dunia sifatnya dua doang Pak, imma kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita. Bapak punya harta, hartanya hilang, berarti kan dunia meninggalkan kita, ya kan? Atau hartanya tidak hilang, kitanya yang meninggalkan dunia, ya kan? Nah, subhanallah. Ya, kehidupan hanya sebentar Pak ya. Kemudian berikutnya, hubbullahi wa rasulihi mutalazimani. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nggak sah Pak, cinta Allah saja nggak cinta Rasul, nggak sah Pak. Ada ya sebagian orang kan yang apa namanya, ya nggak ngerti lah saya pola pikirnya bagaimana. Saya pernah baca buku Pak, itu SD kalau nggak salah. Bukunya dalam isinya bukunya gini Pak, orang itu berkata kepada Rasulullah SAW, minta maaf. Ya, jadi nggak tahu dia ketemu dalam mimpi atau bagaimana atau di akhirat. Orang itu bilang gini, ya Rasulullah SAW, maafkan aku yang tidak pernah bersalawat kepadamu karena aku terlalu sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba gitu. Kalau ini kan sepintas bagus ya, sibuk ingat kepada Allah sampai lupa dengan Rasulullah SAW. Sepintas kan bagus ya. Padahal kalau kita kembalikan ke dalil-dalil, ya, yang mana ayatnya itu? Yang Allah wa rafa'na laka dzikrak. Surat apa itu Pak? Al-Nasr ya. Tahu nggak Pak? Wa rafa'na laka dzikrak itu maksudnya apa? Dan kami tinggikan penyebutanmu. Kaknya di situ siapa? Nabi Muhammad SAW. Yaitu maksudnya adalah azan. Di mana azan pasti disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis asyhadu an la ilaha illallah, di situ ada apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasti beriringan. Dan saut-sautan tinggi suaranya kan? Wa rafa'na laka dzikrak. Itu apa namanya? Allah tinggikan derajat Nabi Muhammad SAW. Setiap azan disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sah kecintaan seseorang kepada Allah kalau dia tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa Pak. Karena begini Pak, kita nggak tahu cara mencintai Allah yang benar kecuali tahunya dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak lewat syariatnya Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Allah nih, udah sholat nggak ada aturan Pak. Pokoknya sholat, ya saya sholat aja, mau berapa rakaat terserah saya. Bisa nggak? Nggak bisa. Allah bikin aturan, Allah punya aturan. Siapa yang mau menyembah Allah harus dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Baru itu cinta yang betul. Ya. Ini yang ketiga. Ini yang keempat,
Hidayah taufik itu khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dari kalimat mana? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik. Karena hidayah itu dibagi menjadi dua. Hidayatul taufik sama hidayatul irsyad atau bayan, ya. Kalau hidayatul bayan, hidayatul irsyad, Nabi punya nggak, Pak? Hidayatul bayan, penjelasan, Nabi punya nggak? Punya. Para ustadz punya. Para da'i bisa memberikan hidayah kepada jamaahnya. Tapi hidayah apa? Hidayatul irsyad, penjelasan kebenaran. Ya, para ustadz, para da'i. Nabi Muhammad SAW juga di dalam surah Asy-Syura, Pak. Ayat yang mau terakhir itu, Pak. Asy-Syura, ya, dijelaskan nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Asy-Syura ayat 52. Asy-Syura ayat 52. Kata Allah, sesungguhnya engkau betul-betul bisa memberi hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah apa yang dimaksud? Hidayatul bayan atau hidayatul irsyad, yaitu Nabi Allah beri kemampuan untuk menjelaskan kebaikan, menjelaskan kebenaran. Adapun di surah yang lain, saya lupa kalau nggak salah Al-Baqarah, innaka la tahdi man ahbabta. Lahnya panjang, Pak. Allah bilang kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah apa namanya? Hidayah taufik. Coba di Asy-Syura di sini Allah bilang, wahai Muhammad SAW, sesungguhnya engkau betul-betul mampu memberi hidayah ke jalan yang lurus. Saya tanya, Pak, Abu Thalib dapat hidayah enggak? Enggak. Loh, ini ayatnya katanya Nabi betul-betul bisa memberi hidayah. Nah, disinilah kita perlu penjelasan para ulama. Yang dimaksud di sini adalah hidayatul bayan. Nabi bisa kasih hidayah. Maksudnya Nabi bisa menjelaskan hidayah, bisa menjelaskan kebenaran. Tapi kalau untuk menggerakkan hati seseorang untuk masuk Islam, hati seseorang untuk beribadah, murni Allah yang menggerakkan hati para hambanya. Makanya Nabi aja ngajarin kita doa, minta tolong supaya ditolong, supaya kita bisa beribadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya senantiasa mengingatmu, supaya senantiasa bersyukur kepadamu, dan perbaguslah ibadahku, wa husni ibadatik, ya. Itu 4 doang, ya. Nah, terus kemudian yang semalam saya bacakan hadis gimana, Pak? La yu'minu ahadukum hatta. Oh, ini belum, ya? Halawatul iman ya tadi malam, ya. Oke, berarti pagi ini baru dibacain. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, Nabi, ya, itu lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia seluruhnya. Wajib orang mukmin mencintai Nabi Muhammad SAW di atas seluruh manusia. Ya, kalau ditanya siapa manusia yang paling kita cintai, siapa, Pak? Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang bilang begini, loh, kan yang punya kontribusi besar dalam kehidupan kita dari kalangan manusia adalah orang tua, gitu, Pak, ya? Benar nggak? Kita jawab, orang tua itu kontribusinya apa? Dalam hal duniawi. Kalau kita nggak ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW, di akhirat selamat nggak, Pak? Demi Allah, nggak selamat, Pak. Justru orang tua kita juga selamat dengan sebab ngikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kita mengerti wudhu, kita mengerti sholat, kita mengerti bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kalangan manusia yang paling wajib kita cintai di atas seluruh manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, faedahnya anna nafyal iman la yadullu 'alal khuruji minal Islam. Di dalam hadis ini Pak, lafadznya kan la yu'minu, tidak beriman. Maksudnya kafir atau gimana Pak? Ternyata yang dimaksud adalah, yang dinafikan bukan inti imannya, tapi kesempurnaan iman. Nanti kalau diterjemahin di Indonesia enaknya gini Pak, tidak sempurna iman seseorang sampai menjadikan Nabi Muhammad SAW orang yang paling dia cintai, gitu Pak. Nah ini kemarin saya bahas di kelas ya. Kadang-kadang orang yang belajar dari terjemahan doang salah paham Pak. Ketika dikatakan la yu'minu dikira langsung kafir, keluar dari Islam. Nah keliru, ini salah ya. Coba ada hadis kan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta pada dirinya, ya kan? Lah, kalau ada seseorang dia sama saudaranya biasa aja, bahkan cuek lah, lagi butuh bantuan gak ditolong, saya tanya Pak, kafir dia? Enggak kan? Tapi lafaz hadisnya la yu'minu. Nah, disitulah maksudnya adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Kalau ada orang mukmin sama saudaranya itu care, apa bahasanya, support ya, nah itu berarti keimanannya sempurna, karena dia mencintai saudaranya sebagaimana cinta kepada dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kapan waktu kita baca hadis atau ayat yang dinafikan itu ternyata bukan iman intinya, tapi adalah kesempurnaan imannya. Maka dari sini kita tidak mudah mengkafirkan orang lain, ya. Jangan mudah-mudah mengkafir-kafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, annal amal minal iman. Nah, ini penting ini, Pak. Sesungguhnya amalan-amalan itu termasuk ke dalam iman. Ya. Dari mana istinbat ke hadis ini? Li'annal mahabbata min a'malil qalbi. Karena kecintaan mahabbah itu adalah amalan hati. Jadi amalan dalam kurung ibadah itu ada ibadah jawarih, ada ibadah hati, ada ibadah lisan. Ya, makanya Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan iman itu gimana? At-tasdiqu bil janan wal qaulun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu di pembenaran di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, harus lengkap. Karena orang-orang Mu'tazilah memahami amalan itu tidak termasuk iman, atau orang Murji'ah ya. Orang Murji'ah itu memahami amalan itu bukan bagian dari iman. Dia orang Murji'ah itu bilang begini Pak, iman itu satu kesatuan. Ini syubhatnya dahsyat Pak. Dalil dia logis, tapi nggak dibenarkan oleh syariat. Orang Murji'ah memahami iman itu adalah satu kesatuan. Kalau orang sudah mukmin, sudah beriman, sudah bersyahadat, ya, itu dia berbuat apa saja tidak akan mempengaruhi imannya. Na'udzubillah ya, kasar katanya Pak. Dia berzina, dia membunuh, dia korupsi, dia riba, imannya aman Pak, tidak ngaruh. Syubhat dia di mana Pak? Karena kita meyakini orang yang kafir, sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan gak bermanfaat bagi dia. Betul gak Pak? Orang kafir Pak bangun masjid, di akhirat masuk surga gak?
Hah? Enggak, tetap di neraka kan? Nah, syubhat mereka begitu. Sebagaimana kekafiran, ya, sebagaimana kebaikan tidak bermanfaat atas orang yang kafir, maka maksiat juga tidak mudarat bagi orang yang beriman. Tuh, naudzubillah min dzalik. Kenceng kan syubhatnya? Maka kita katakan, yang kita yakini iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan berkurangnya ini bisa sampai habis, Pak. Semakin banyak, semakin sering dia maksiat, bisa habis imannya. Makanya kita meyakini amalan itu termasuk dalam iman. Ya. Kalau intinya ketaatan itu adalah konsekuensi dari iman. Ya, buat apa orang bilang saya beriman kepada Allah tapi suruh sholat nggak mau? Paham maksud saya, Pak ya? Mana konsekuensinya? Di bulan Ramadan nggak puasa, ditagih zakat nggak bayar zakat, mana imannya? Justru kita memahami amalan-amalan ketaatan itu adalah konsekuensi dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dimasukkan amal itu termasuk dari iman. Kenapa? Mahabbah, cinta, itu amalan bukan, Pak? Amalan. Amalan apa? Amalan hati, ya. Ternyata ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya sedekah, bukan hanya pengajian. Termasuk banyak ibadah hati, Pak. Isti'anah, istighosah, isti'azah, cinta, harap, takut. Itu semua ibadah hati. Kemudian berikutnya, nah ini yang tadi malam kita jelasin, Pak ya. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau 3-tiganya ini dimiliki oleh seseorang, maka wajada bihinna salah satu halawatal iman. Dia akan memperoleh manisnya iman. Kalau manisnya iman itu bahasa lainnya apa, Pak? Nikmatnya ibadah. Benar ya, Pak? Manisnya iman itu sama dengan nikmatnya ibadah. Kapan Bapak bisa ngerasain manisnya iman? Satu saat Bapak diuji sama Allah, dapat musibah, kok malah memuji Allah. Itu manis, Pak. Manis, ya, subhanallah. Ya udah sabarlah. Namanya dunia. Kadang datang, kadang pergi. Santai aja. Harta berkurang sedikit, yang penting kita masih bisa ibadah. Itu manis, Pak, ibadah. Ibadahnya nikmat, ya. Gak apa-apalah, sabar. Toh Allah gak ambil semuanya. Bahasanya gitu, Pak ya. Misal nih, anak kita diwafatkan, ya. Misal. Bahasanya apa? Kita masih punya istri, rumah masih ada, kendaraan masih ada. Iya gak, Pak? Pekerjaan masih. Masya Allah. Allah itu menguji hambanya. Allah ambil balik yang Allah titipkan. Tidak semuanya diambil, ya. Subhanallah. Gitu. Siapapun di antara kita yang ditimpa musibah, ingat keadaannya Nabi Ayyub alaihissalam. Ingat, Pak, Nabi Ayyub. Ada yang ditimpa musibah sakit badannya, Nabi Ayyub juga. Ada yang ditimpa anaknya meninggal, Nabi Ayyub juga. Ada yang ditimpa musibah bisnisnya habis semuanya, Nabi Ayyub udah. Ingat Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub bareng satu waktu ditimpa semuanya. Nabi Ayyub mengeluh? Tidak. Subhanallah, luar biasa. Bahkan tidak langsung berdoa minta diangkat musibahnya. Luar biasa. Kayaknya kita nggak ada yang sama kayak gitu, ya. Kita sakit tuh pengennya hari itu sembuh. Bener gak, Pak? Gak mau lama-lama sakit. Ya gak apa-apa. Emang tingkatan iman kita kan segitu, ya. Kemudian apa aja itu? Yang pertama,
mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala sesuatu. Udah dijelasin. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, membenci kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafirannya. Bencinya itu seperti dia sangat tidak mau dilempar ke dalam api, ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka wajib kita membenci semua perbuatan kekufuran. Nah, ini faedahnya. Yang pertama, isbatu halawatil iman wa annaha la tatahaqqaqu likulli mu'minin. Ya. Ternyata manisnya iman itu tidak dirasakan oleh setiap mukmin. Paham nggak maksudnya, Pak? Hanya orang-orang mukmin tertentu yang bisa merasakan manisnya iman. Tidak semua orang mukmin bisa merasakan manisnya iman. Iya nggak sih, Pak? Iya. Sebagian orang mukmin ibadahnya sehari-hari hanya niatnya menggugurkan kewajiban. Betul nggak, Pak? Iya. Coba kita semua yang ada di sini ketika ke masjid, ada yang otomatis karena kebiasaan ke masjid ya. Ada yang hatinya itu betul-betul membara, wah semangat saya ingin menghadap Allah. Nah, beda kan? Nah, beda-beda, Pak. Nah, ini bagaimana memanage muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tumben saya nggak nyium sarapan ini, lagi pilek aja. Biasanya kan wanginya serang-serang gitu. Masya Allah, Masya Allah, Pak. Nikmat penciuman luar biasa. Bapak nyium istrinya wangi, nikmat nggak, Pak? Nikmat. Tapi lupa kita bersyukur, betul nggak, Pak? Kadang-kadang nikmatin kenikmatan yang Allah kasih, kita lupa kepada yang memberikan nikmat, ya. Subhanallah. Kayak makan aja. Kapan kita ingat nikmat lidah, nikmat merasakan nikmatnya makanan? Kapan? Pas lagi sariawan. Iya nggak, Pak? Pas lagi sakit lidahnya pahit, baru tuh, ya Allah ternyata selama ini saya lupa bersyukur. Iya nggak, Pak? Nah, padahal gampang, tinggal masuk makanan ke mulut, telan, alhamdulillah, itu udah dibilang bersyukur padahal. Tapi berapa orang diantara kita yang lupa makan, ya udah kenyang, udah beres. Sama orang terima kasih, makasih ya. Tapi sama Allah nggak terima kasih, Allahu Akbar. Nah, inilah makanya tidak semua mukmin bisa merasakan manisnya iman. Ada dua orang, Pak, sama-sama makan nasi padang lah. Nasi padang yang paling enak itu lauknya pakai apa, Pak? Pakai otak, Pak, ya. Jarang kan warung padang pinggir jalan jual ini otak. Jarang kan? Bapak juga nanyanya nggak enak kan? Bang, ada otak nggak, Bang? Otak nggak ada. Nggak enak kita nanya, ya. Ada otak nggak, Bang? Nggak ada otak, Bang. Nggak jadi beli, beribet malah. Masya Allah. Ini ada dua orang nih, dua-duanya makan. Satu orang udah biasa makan nasi padang, udah biasa karena dia banyak uangnya. Orang yang kedua ini sebulan sekali mungkin. Beda nggak perasaannya, Pak? Beda. Yang jarang banget, Masya Allah dinikmatin. Nikmat, sampai kertas tuh habis, bersih, dijilatin jarinya, wah nikmat sekali. Bener gak? Beda. Orang yang kedua ya udah biasa, di tempat kerjaannya juga dapat jatah gitu kan, bahkan disisa-sisain nasi-nasi dibuang, ya Allah. Itu kita bicara tentang keadaan hati seseorang. Zahirnya mungkin sama, tapi muamalah dia dengan Allah berbeda. Hatinya juga keadaannya berbeda. Nah, kapan kita bisa merasakan manisnya iman?
kita mulai mendalami hakikat, ya. Kayak ini aja nih Pak, air. Ya kalau diminum kan biasa aja kan, tapi ketika kita minum, subhanallah, di bagian belahan bumi mana saudara kita sangat susah cari air. Nah kan jadi menumbuhkan rasa syukur kan. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa dikasih nikmat oleh Allah, nikmatnya air. Nah itu kan beda ya. Gitu. Kemudian yang kedua, wajibnya mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas selain Allah dan Rasulnya. Ini yang menarik nih Pak, bahasa Arab Pak. Jawazu audid dhamiri ilallahi wa rasulihi ma'an. Bolehnya dhamir kembali kepada Allah dan Rasulnya itu bersamaan, diganti dengan dhamir mufrad. Agak susah dipahami Pak ya. Maksudnya gini Pak, Allah, Rasul, beda kan Pak? Harusnya kalau di dalam bahasa Arab ya, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihima, harusnya Pak ya. Apa namanya? Seseorang mencintai Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada keduanya. Maksudnya gini Pak, Allah dan Rasulnya itu beda kan, tapi boleh disebut keduanya. Contohnya begini Pak, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada keduanya. Paham nggak maksudnya Pak? Harusnya kan dipisah ya. Harusnya gini Pak, ahabba ilaihima. Bahasa Arab gini Pak, huwa huma hum. Kalau untuk mufrad itu pakai domirnya hu Pak, satu doang ya. Tapi kalau untuk dua, huma. Jadi harusnya lafadznya gini Pak, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihima, daripada keduanya. Ya, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Maksudnya dia mencintai Allah dan Rasulnya kan. Tapi boleh diganti dia mencintainya. Nya itu kan satu kan. Tapi yang dimaksudnya di situ siapa? Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisahkan. Wajib. Gak sah orang cinta Rasulullah doang, gak cinta Allah, wah kafir. Dan tidak sah orang cinta Allah doang, tidak cinta kepada Rasulullah, gak bisa. Ya, karena syahadat juga dua-duanya kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Yang terakhir kayaknya Pak ya, udah berapa menit lagi? 1 menit lagi habis. Oke, yang terakhir Pak, saya bacakan hadis. Nabi SAW bersabda, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah. Siapa yang cintanya karena Allah, marahnya karena Allah, loyalnya karena Allah, permusuhannya karena Allah, fa innama tuwalu walayatullahi bidzalika. Hanya dengan perbuatan-perbuatan tersebutlah dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini Pak, maksudnya Pak, hamba cinta kepada Allah pasti kan, semua orang Islam pasti ngaku cinta kepada Allah. Yang jadi permasalahan itu Pak, Allah cinta nggak sama saya? Paham maksud saya Pak? Kita cinta Allah pasti, tapi pertanyaan, Allah cinta kita nggak? Nah, mau dapat cintanya Allah, ini syaratnya Pak. Ya, syaratnya kalau kita mau dicintai sama Allah, syaratnya yang pertama, mencintai apapun, mencintai siapapun karena Allah. Cintanya karena Allah. Marah juga karena Allah. Ya, bukan karena kepentingan pribadi. Loyalitas juga karena Allah. Saya bantu dia karena dia mukmin. Nah, karena Allah kan? Dan memusuhi seseorang juga karena Allah. Kita memusuhi seseorang karena orang ini musuh Allah Subhanahu wa taala. Bapak musuhin Firaun enggak? Kenapa?
karena Fir'aun musuh Allah. Nah, itu namanya permusuhan karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak ya. Nah, kalau kita bisa merealisasikan cinta karena Allah, marah karena Allah, loyal karena Allah, permusuhan karena Allah, akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan dapat nikmatnya iman seseorang walaupun banyak sholat, banyak puasa, orang ini nggak akan merasakan nikmatnya iman. Sampai kapan? Sampai dia cinta karena Allah, benci karena Allah, loyal karena Allah, permusuhan karena Allah, baru dapat nikmatnya iman. Nah, ini alasan Pak, kenapa kita banyak sholat, banyak puasa, kok perasaannya biasa aja? Karena belum ini. Kalau Bapak mau dapat nikmatnya iman, cintanya karena Allah, marahnya karena Allah, loyalnya karena Allah, permusuhan karena Allah, baru kita akan bisa merasakan nikmatnya iman. Dan Nabi ingatkan kepada kita, tapi kebanyakan manusia persaudaraannya itu dibangun di atas kepentingan duniawi. Betul nggak? Iya, makanya nggak dapat perasaan apa-apa. Karena pertemanannya, persaudaraannya dibangun di atas kepentingan duniawi. Kalau mau dapat sesuatu, ya dibangunnya di atas kecintaan kepada Allah, baru nanti kita akan merasakan sesuatu ya. Subhanallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.